Kalau nggak SNMPTN tulis, ya udah kalau 2 itu nggak keambil langsung kerja aja gitu. Entah bisa jadi kalau gue nggak keterima, mungkin sekarang lagi jadi abang-abang Indomaret gitu kan. Semisalnya kalian berdua ternyata tidak punya rezeki untuk kuliah, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Berandai-andai aja nih. Gue suka sama tanaman sih. Bapak gue kan di sawah juga. Gue dulu kayaknya gue harus bertani yang apa ya? Yang nggak ada ilmunya juga sih bertani. Kayaknya gue suka bertani ya. Hai, balik lagi bersama dengan gue Ikhwan Dokus dan lagi-lagi di sini di podcast Bicara. Bersama gue ada Brian. Hai, welcome. Dan ada An. Hai. Ya, sebelum mulai gue pengen ingetin lagi buat kalian semua yang mendengarkan podcast Bicara bahwa podcast Bicara bisa kalian dengarkan di YouTube gue, di YouTube Ikhwan Dokus, bisa juga didengarkan di YouTube-nya Brian, yaitu Agus Hakim ya, serta betul. Di YouTube-nya Anthony, yaitu di ini musik, bener ya? Okay. Musik pakai C atau pakai K? Pakai C. Ini music. Yes. Oke. Pokoknya nanti semua dari channel itu linknya akan gue sertakan di deskripsi. Mantap. Okay. Nah, ngomong-ngomong tentang apa nih? YouTube. Ya, kenapa jadi ngomongin YouTube? Kita kan YouTubers. Asik. Calon. Aminin aja. Meskipun gak nyari duit dari YouTube. Oke. Tapi kita kan emang sering main YouTube. Ya, dan suatu kesenangan juga buat kita. Ya, benar. Ini kayaknya pakaian rapi-rapi banget nih. Gua dong yang pakai jaket ya? Ya gue baru kelar rapat nih. Habis rapat. Oh iya. Gue tadi baru rapat juga. Lo ngapain rapat apa? Rapat ngitungin apa? Bakul cumi. Ini emang rapat apa hari ini? Kayaknya nggak ada rapat deh. Ada lah. Rapat kemahasiswaan. Online sih sebenarnya, tapi gue biar rapi aja. Biar rapi. Jadi atasnya rapi, kalau dilihat bawahnya kayaknya celana pendek jam-jaman. Oke. Sebenarnya gini, gue pengen ngebahas tentang pengalaman kita bertiga. Oke. Pengalaman kita waktu pertama kali kuliah. Sebenarnya bukan pertama kali kuliahnya sih, tapi pengalaman di awal-awal kuliah. Diterima masuk ke kampus. Oke. Nah, karena setiap orang punya ceritanya dong. Gue coba dari gue dulu nih ya. Oke. Jadi gini, pada suatu hari. Kok jadi? Nggak, gue tuh dulu sejujurnya sebelum gue kuliah di IPB, gue tuh dulu berkeinginan kuliah di UI. Biar deket. Kenapa? Satu, biar dekat. Kedua, gue tuh menargetkan pengen masuk ke Fakultas Teknik Mesin. Oke. Lu suka mesin-mesin gitu? Karena ini kayak gue tuh suka ngutak-ngatik sesuatu, terus gue mikirnya kayaknya gue cocok masuk teknik nih. Terus? Nah, itu pertama gue pengen masuk teknik mesin. Dan yang kedua, pilihan gue UI juga waktu itu. Ini di SNMPTN atau di sistem undangan ya. Yang kedua gue milihnya sastra Indonesia. Dua hal yang sangat berbeda. Gue nggak ngerti ya orang milih sastra Indonesia. Antara teknik sama sastra. Kayaknya ada dua kepribadian yang ada di dalam diri Dokus ini ya. Oke, bisa disebut bipolar. Coba apa tuh? Ya itu tadi. Ada kesenangan di mesin, ya kan? Teknologi, ada juga di sastra. Sastra itu ada kaitannya dengan kesenian juga kan? Iya. Lo suka baca nggak? Iya. Apa? Ada hantu kali. Dung. Habis. Dung. Ntar ya, guys. Dung. Ntar dia aja. Dung. Coba kayaknya mundurin dikit itu kan, terlalu jauh. Iya, terlalu jauh ke mulutnya hantar. Iya, suaranya terlalu kecil. Nah, kedengeran sih.
Oke, good ya. Nah, All lanjut clear. nih. All clear, all good. Lanjut lagi. Tadi apa Oke. tadi apa? Nanya apa? Gua Ada 2. Seni sama seni. tertarik dengan seni, iya. Suka baca, iya. Nah, Kenapa emangnya kau suka baca? ya orang agak jarang milih jurusan sastra Indonesia gitu kalau dia nggak suka baca. Kalau nggak suka baca, iya juga sih. Gitu. Tapi masalahnya yang gue suka baca tuh bukan buku-buku yang berat, bukan kayak Novel gitu-gitu kan. Iya. Nah, karena gue juga suka novel. Kan itu penuh apa ya? Novel itu beda sama textbook. Ya. Textbook itu ya baku dan Baku. seperti itu gitu. Kalau novel kita kan seolah-olah berada dari di cerita itu. Bahkan gue pernah apa ya berimajinasi menjadi itu tokoh utama di buku itu. kita yang mendirectnya ya Nah, ketika ya. kita baca novel. Ya sih emang benar. Jadi ya itu dulu gue pengen jadi bukan pengen di teknik mesin atau di sastra Indonesia. Tapi sayangnya di jalur SNMPTN ternyata Oke. bukan rezeki. Alhasil gue banting setir, riset, Nggak nabrak pohon kan? Untungnya nggak nabrak pohon. Oke. Cuma hampir nabrak ini. Suara apa ya? Gak ada. Oh, nggak ada. Nggak itu mau pulang ke sini. Oh iya. Ya itu. Jadinya akhirnya banting setir, cari-cari dan dapat info nyoba ngambil ke IPB. Yaitu salah satunya di Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan MSP. Oke. Jadi gue masuk tuh lewat jalur SBMPTN saat itu. Oh berarti lo ikut tes ya Gue ujian? ikut tes ujian. Saat itu ujian di Bogor. Sekarang kan beda-beda ya. Beda-beda. Cara masuk ke kampus itu. Bener. Dulu gue ujian di Bogor, jadi H-1 atau H-2 gitu. Gue nyari tempat lokasi ujiannya dulu. Karena Oke. dulu kan milih tempat ya. Gue milih SBM di salah satu SMA swasta di Bogor. Jadi survei tempat, ngerjain soal. Nah ini yang unik nih. Waktu lagi ngerjain soal, ketika selesai, gue kaget ngelihat orang-orang lain. Peserta lain gitu ya kan pas mau dikumpulin kelihatan sekilas jumlah soal yang diisi. Nah dulu Pada tuh diisi semua. dulu tuh SBM kan penilaiannya kalau bener plus, Ya. kalau nggak diisi Nol, 0, kalau salah minus. Iya. Ya. Tapi gue enggak dulu waktu itu. Nah beda. Nah beda Beda tahun. tahun. Nah itu tahun 2013 masih kayak gitu. Jadi fokus gue hanya mengerjakan soal yang gue yakin itu bisa gue kerjain. Oke. Kalau yang ragu Lo lewat. gue lewat. Oke. Tapi kalau yang masih kayaknya bener deh yang ini, kayaknya bener, itu masih bisa dipertimbangkan. Tapi masih banyak yang kosong. Nah pas sudah selesai ngerjain soal, ngelihat orang lain Pada penuh. kok kayaknya penuh semua gitu. Ini nanti gimana ya, gue kayak gini kosong-kosong nih, orang banyak yang ngisi. Tapi ternyata alhamdulillahnya setelah ujian gitu kan, beberapa waktu setelahnya kan ada pengumuman. Alhamdulillah dapet. Wis, Emang mantap. rezeki ternyata. Keren. Yang dijawab bener semua nih kayaknya nih. Pilihan keberapa tuh? Ini gue agak lupa antara pilihan 1 atau 2 gitu ya. Pokoknya waktu itu pun yang gue pilih Sama-sama dari IPB. 2 fakultas, semuanya Oh. di IPB. Fakultas Perikanan sama Fakultas Kehutanan. Kehutanannya apa? Manajemen hutan. Dua sisanya itu dari FPIK semua, perikanan semua gitu. Kalau Brian gimana nih waktu pertama S1? Lupa kayaknya. Enggak, Karena udah enggak. Gue waktu 3 hari yang lalu, gue diwawancara sama mahasiswa S3 di Wageningen, Belanda. Dia penelitian tentang bidik misi. Jadi, nah gue salah satu respondennya. Jadi gue gue pas ditanya apa ya, gue inget-inget. Nah di sini jadi nggak terlalu buka memori banyak. Oke. Jadi gue ada nama dulu namanya USMI. Usmi. Undangan Saringan Masuk IPB. Oke. Itu cuma IPB yang bikin. Itu PMDK. berarti khusus untuk IPB ya. Betul. Nah, jadi bayangin aja, kita ujian akhir bulan apa ya? Maret ya kalau nggak salah. Ujian sekolah. Ingat nggak kalian? Duh lupa. Nah, intinya pokoknya masih lama. Dan gue bayangin Desember nih. Desember itu padahal berakhirnya semester saat ganjil. Anjir. Ya kan? Ya. Nah, tahun depannya baru masuk semester kelas 12 semester 2. 2. Nah, gue udah pengumuman. Udah keterima dulu. Iya. Lulus. Desember, antara Desember sama Januari itu udah pengumuman, bayangin coba. Cepet banget ya. Jadi sekolahnya aja belum lulus tapi udah keterima di Betul. kampus. Nah, IPB kayak gitu tuh. Wah, Dan gue enak masuk USMI. USMI itu PMDK. Hmm. Nah, sejak itu kayaknya Indonesia bikin SMPTN undangan. Oh iya, istilah USMI itu sering gue denger waktu di SMA.
Jadi ada kakak-kakak tingkat yang Iya, selalu itu ngebahas tentang kayaknya. USMI itu, kayaknya itu. Karena dulu nih waktu gua di SMA, gua kan SMA 5 Depok. Jadi SMA 5 itu salah satu SMA yang lumayan banyak juga yang masuk ke IPB. Oke. Karena memang ada kuota ya, tiap Iya. kota itu ada berapa kuota gitu. Nah, gue lanjut ya. Iya. Gue masuk lewat USMI, terus ya gak ada tes karena nilai raport. Dan gue inget banget, gue tuh IPB itu paling pertama masuk ke kampus, ke sekolah, ngasih sosialisasi. Nah, itu gue daftar IPB tuh ditemenin, bukan ditemenin ya, gue nemenin teman gue. Temen gue gak lolos, gak keterima, gue yang keterima. Kebanyakan begitu tuh. Karena kayaknya nilai gue lebih tinggi dari dia. Ya, karena gue olimpiade juga kan SMA. Terus kalau di gue, itu sistemnya ada 3 pilihan. Milih jurusan 1, 2, atau yang ketiganya dipilihin oleh IPB. Oh jadi bisa kita minta dipilihin gitu Ya, Bisa gitu ya? Ya, jadi gue kalau nggak salah yang pertama statistik, yang kedua ESP, ekonomi sumber daya pembangunan, atau IE lah kalau sekarang, ilmu ekonomi. Nah, itu gue yang ketiga gue checklist, bersedia dipilihkan oleh IPB. Nah, yang ngechecklist 3 nggak dilihat 1-2-nya. Oh langsung IPB semua yang menentukan. Jadi kayak Yuyun itu juga kayak gitu. Jadi yang milih MSP pertama itu jarang banget. 10 orang doang atau berapa gitu. Gak banyak. Nah jadi bagusnya di situ ya banyak orang-orang pintar di MSP waktu itu. Karena itu kan disaring dari hasil nilai. Benar, dan pokoknya dipilihin karena mungkin MSP agak kurang ya peminatnya. Memang sampai sekarang ya 10 terbawah juga di IPB. Ya itu gue masuk MSP, gak masuk ke statistik, gak masuk ke sana, gue masuknya ke MSP. Gitu deh. Dan ya USMI udah gak ada sekarang, jadi SNPTN undangan, ada SNPTN tulis, sekarang ganti nama lagi kan? UTBK. Ya itu kan lembaganya ya, UTBK. Nah gue kan gak masuk UTBK kemarin. 2 tahun lalu juga gue gak masuk. Oh iya, kita. Waktu 2019. Lu 2019? Iya. Lu? 2020. Oh iya, sekarang ya. Lagi pandemi. Gue 2019 sama 2020. Iya, dua-duanya dapat. Kalau lu gimana, An? Lu gimana? Kalau gua dulu pertama kali sama ya, zamannya kan udah zaman SNMPTN dulu undangannya. Yang pertama itu dulu gua kan punya gebetan ya. Asik. Waktu SMA itu dulu. Gue kira lu gak pacaran. Gue dulu punya gebetan. Jadi kami itu pengen kuliah di satu kampus. Jadi dulu gue ngedaftar apapun itu bareng. Tapi yang pertama kali, nggak bucin-bucin banget sih. Yang pertama kali dulu kan SNMPTN tuh jalur undangan. Nah gue bareng tuh daftarnya sama gebetan. Nah gebetan gue itu dia nggak mau nentuin pilihannya, jadi gue aja katanya. Ya udah, gue pilihin jurusan dan kampusnya. Udah, gue pilih kan pertanian dulu kan, karena pengennya tuh ke bidang pertanian lah dulu tuh. Gue ambil pertanian pilihan pertama, kemudian keduanya itu peternakan. Nah si gebetan gue juga pilihin gitu juga, tapi dibalik. Dia peternakan yang pertama, keduanya pertanian gitu. Pas ke pengumuman, gue nggak lulus, dia yang lulus. Terus? Tapi kampusnya yang sekarang lo ini Langsa juga, Lansa? Bukan. Di Unan. Tapi dia ngambil akhirnya. Ngitar lo, dia nggak ngambil karena lu yang nggak masuk atau dia emang nggak mau? Mamanya nggak ngasih tahu, nggak ngasih izin. Karena pertanian kali ya. Untan mana sih? Unan. Unan tuh mana? Universitas Andalas Padang. Jadi waktu daftar dulu nggak bilang juga ke orang tuanya? Enggak ada. Tapi akhirnya dia di mana? Akhirnya dia jadi bidan. Nggak lanjut. Kebidanan. Kebidanan. Tapi di dekat rumah mungkin ya, di kotanya, daerah situ. Orang tuanya nggak mau jauh. Berarti nanti rencana kalau punya anak mau ke dia? Apanya? Lahirannya di bidan. Kirain. Karena kan habis. Oh ini di Nias berarti ya? Nias. Karena setelah selesai sekolah, kan itu kan
saya pulang kampung itu masih Kamu sih Banyasin berarti. Iya. Oke. Sambil nunggu SBM, karena sebelum pulang kampung tuh gue ikut ini dulu SBMPTN dulu. Oke. Nah, pas SBMPTN itu gue milih Apa tuh? pertanian juga. Di kampus yang tadi juga? Beda kampus, tapi beda kampus. saya ngambil di ini Brawijaya. Oke. Itu pilihan pertama dan kedua. Karena kan ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan. Kalau SBM. Terus yang ketiga gue ambil di yang kampus Samudra. Samudra. Yang kampus gue kemarin. Ternyata yang pas pengumuman yang lulus Samudra. pilihan ketiga. Akhirnya jadi mahasiswa perikanan deh. Gue pernah loh mau ini daftar jadi dosen sana. Waduh. Kalau beneran daftar bakalan jadi dosen iya, di sana udah. Brian ya. Jadi ketemunya belum tentu di sini tapi di sana. Ternyata ya nggak di sana ketemunya tapi ketemu di sini. Iya. Menarik. Tapi ada ini nggak? Ada apa? Kan kalau gue nih ya waktu dulu mau kuliah tuh kepikirannya gini. Kalau gue kuliah, gue keterima kuliah, gue akan lanjut kuliah. Oke. Kemudian kalau gue nggak keterima nih waktu SBM, gue nggak akan nyoba jalur lain. Padahal kan ada jalur lain ya, kayak jalur mandirinya IPB ada sendiri. Tiap kampus punya lah jalur mandirinya masing-masing. Nah gue tuh nggak memutuskan untuk punya opsi itu. Terus lo ada pikiran kerja setelah itu? Pilihan gue cuma 2. Satu, kalau nggak SNMPTN tulis, ya udah kalau 2 itu nggak keambil langsung kerja aja gitu. Entah bisa jadi kalau gue nggak keterima, mungkin sekarang lagi jadi abang-abang Indomaret gitu kan. Bisa jadi. Kalau Brian gimana? Ada bayangan kayak gitu juga nggak? Kan dulu gue mikirnya gini doang. Gue kan di keluarga belum ada yang kuliah. Waktu itu kan kakak gue nggak kuliah. Terus gue cuma mikir kalau gue dapat beasiswa jurusan apapun gue akan mendalami itu gitu, akan niat gitu. Nah, di situ jadi ya alhamdulillahnya baru pertama daftar langsung dapat gitu. Ya mungkin kalau gue nggak keterima di undangan yang IPB itu kan masih awal banget ya, sebelum lulus malah, ya kan. Jadi habis lulus SMA teman-teman liburan ke Jogja kemana, saya udah matrikulasi, gue udah matrikulasi di kampus. Nah, ya mungkin kalau gue nggak keterima di IPB ya gue bakal nyari lagi gitu kan, masih ada yang lain. Masih ada, karena itu udah terlalu startnya juga jauh lebih awal kan. Ya. Jadi lebih banyak waktu buat nyoba yang lain. Ya dan gue mengusahakan banget gue harus kuliah gitu. Gak tau kenapa gue agak beda sih di keluarga karena gue yang kuliah sendiri gitu, sampai sekarang pun gitu. Gitu mantap. Kalau lu gimana? Kalau gue dulu pertama tuh pengennya malah jadi tentara atau enggak polisi. Wow. Secara postur sih udah bagus, udah tinggi gitu kan. Cocok. Itu setelah selesai SMA tuh udah sempet gue ikutan ini latihan untuk fisiknya gitu ya. Fisik, tentara atau polisi gitu. Tapi ya itu di antara 2 pilihan itu gue dikasih dana segini nih. Ini lu mau ikut tes tentara atau ikut untuk kuliah, tes untuk kuliah. Oke. Nah, dikasih 2 pilihan itu. Kalau gue milih ke polisi atau tentara, udah pasti nggak lulus. Karena harus itu kan harus sendiri lah. Ya. Lebih sulit jalannya. Kalau di daerah Sumatera sana. Adik gue sekarang daftar kemarin. Besar banget yang dibutuhin. Nah, daripada gue buang waktu dan buang uang ke sana, mendingan gue ikut yang ini aja deh. Tes untuk kuliah. Itu pemikiran sendiri atau diskusi sama orang juga? Nah itu. Gua antara lo milih. Oke. Langsung aja mikir. Dikasih segini nih. Ini tabungan waktu pertama kali ini sih. Kan bokap dulu. Bokap. Anjay. Bokap. Bapak saya dulu waktu pertama kali nganter ke Pulau Nias itu ngasih uang, dan uangnya ternyata disimpan sama paman sama bibi. Jadi itu uang yang udah lama disimpan tuh waktu pertama ngantar ke Nias. Iya. Nah itu dipakai untuk disuruh milih 2 pilihan itu. Ya udah, gua pilih ini. Akhirnya masuk deh. Good choice. Good choice. Dan
selain good choice memang ya rezekinya juga udah jadi lancar ke sana. Iya. Nah, kalau gua tuh gini, dulu waktu habis keterima di IPB, kan ada pengumpulan berkas ya. Iya. Nah, ternyata disaranin. Dulu gua nggak tahu ya ada bidik misi. Nah, ya ntar habis itu gue cerita juga. Dulu gua nggak tahu ada bidik misi. Jadi setelah pengumpulan berkas, itu kan dicek sama pihak IPB kan. Pihak IPB kan ngecek pendapatan orang tua. Terus nanya, ibu, bapak ini kayaknya anaknya bisa kalau mau coba didaftarin ke bidik misi gitu kan. Karena pendapatan ibu sama bapak tergolong ke kelompok yang bisa menerima gitu kan. Jadi kan dulu nggak tahu tuh bahwa ada bidik misi. Akhirnya diarahin untuk coba aja daftar bidik misi. Dan alhamdulillahnya keterima juga di bidik misi gitu kan. Waduh, bisa jadi satu pembahasan nanti. Makanya mungkin kalau dulu nggak keterima juga akan berat gitu. Karena memang kondisi ekonomi keluarga juga pas-pasan gitu kan. Adik juga saat itu masih sekolah. Dan ya rezekinya alhamdulillah masih dapat bidik misi dan untungnya sampai terakhir nilainya aman lah untuk bidik misi. Karena bidik misi kan membuat target gitu ya untuk sama mahasiswa. Kalau di sini berapa? Aduh, IP-nya 275 kali ya? Kalau nggak salah 275. Kalau di bawah itu diputus. Pertama Iya, ada ada peringatan panggilan kalau dulu, nggak salah. peringatan. Ada beberapa peringatan, terus nanti bisa diputus gitu. Tapi alhamdulillah target gue tuh emang pokoknya kepalanya 3 aja gitu. Nggak mau kepalanya 2. Berarti Gitu sih. sama dong gitu bertiga nih. Iya, makanya kan bisa jadi satu ini. Tadi apa? Tadi Brian bilang gini, kalau gue kan angkatan pertama bidik misi. oke. Pertama. Ya, 2010 itu adalah angkatan pertama. Jadi bagusnya IPB dulu ada formulir A, formulir B yang di PMDK itu USMI. Jadi formulir B itu khusus yang Kayak enggak, malah yang bukan yang kaya. Nah, jadi ada syarat-syarat tambahan, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan gitu-gitu. Nah, saya masukin itu tuh. Gue masukin itu, terus gue keterima ke IPB dan langsung diarahkan ke bidik misi. Karena program pertama kali ya. Jadi semua yang program IPB, nah yang harusnya memang gratis sih dari IPB memang itu langsung dialihkan ke bidik misi. Dan itu ada 2 orang. Tuh. Jadi gue nggak daftar bidik misi kan dulu. Kalau lu kayaknya daftar kan? Daftar. Dari sekolah juga daftar kan? Dari sekolah sebenarnya ada, tapi gue nggak tahu informasi itu. Nah, tapi kan harus daftar kan? Harusnya daftar. Dan temen gue tuh pada daftar. Kan? kalau gue dari sekolah itu dulu. Nah, ya dari sekolah. Disosialisiin apa sama sekolah. Berarti lo yang SNPTN tulisnya juga daftar bidik misi gitu? Iya, pokoknya dari semua jalur untuk masuk perguruan tinggi itu jalurnya bidik misi. Oke. Jadi gue kalau misalkan yang tes tulis itu yang SBMPTN, itu kan kalau misalkan daftar yang umum kan bayar 200.000. Iya benar. Nah kalau gue gratis karena bidik misi. Karena langsung daftar di bidik misi dari sekolah. Dulu pun gue habis keterima, terus ketika dapat bidik misi akhirnya semua pembiayaan yang keluar tuh dibalikin. Jadi biaya bayar asrama, biaya SBM itu semuanya dikembaliin. Sama sih, dulu gue gitu juga. Oh, cuman ini deh. Pas perjalanan dari rumah ke Aceh, cuman itu yang dibalikin. Oh, jadi perjalanan pertama berarti ya? Nah, perjalanan pertama. Sisanya memang udah digratisin ya? Sisanya udah gratis ya, karena udah dari SB, pendaftaran gratis. Oh iya, dulu gue juga ada tuh kayaknya. Cuma disuruh nulis biaya gitu kan, kayaknya terlalu... Karena kan kecil dari Depok ke Bogor. Cuma naik angkot sama kereta. Kasih 15.000. 20.000 juga udah cukup. Ini gue yang ada yang seru nih. Apa tuh? Waktu verifikasi kayak yang lo cerita itu kan. Di GWW kalau gak salah. Nah, di situ verifikasi, terus gue kan dapat bidik misi. Terus ditanya tuh sama verifikatornya, seneng gak dapat bidik misi? Teman-teman kamu yang lain pada nangis gitu. Terus ya seneng sih maksudnya. Ya senengnya ya seneng gitu ya kan. Kalau yang lain itu sampai nangis gitu. Oh gitu ya. Jadi ya mungkin ya bangga lah ya bisa kuliah gratis gitu ya. Cuma yang lain sampai nangis gitu. Karena
angkatan pertama kan. Nah ya, dan mungkin orang banyak yang berekspektasi dia nggak dapat beasiswa atau nggak sampai gratis gitu kan. Sampai bulanan kan dapat bulanan itu kan. Dapat bulanan juga. Tapi ini juga sih waktu angkatan gue juga gitu. Waktu lagi wawancara, kalau waktu itu gue wawancaranya di CCR. Di wawancara banyak banget tuh yang nangis. Nah iya, banyak biasanya yang tuh nangis ketika ditanya kondisi keluarga gimana. Ya. Atau jangan-jangan cuma acting. Tapi nangisnya sesungguhkan. Bukan yang cuma gitu ya, tapi ada. Jadi setiap meja tuh biasanya udah disediain tisu. Iya. Jadi itu dia menceritakan keadaan keluarganya. Jadi kan suruh memperkenalkan diri, terus kondisi di rumah seperti apa, yang kerja siapa. Saya kayaknya kalau misalkan disuruh cerita seperti itu nangis juga sih. Nah itu, karena kan kurang lebih latar belakang keluarganya hampir sama semua kan. Benar. Nah kalau gue waktu itu lucunya gini, waktu lagi wawancara itu gue disuruh nyanyi. Oh iya, kadang-kadang ada yang kayak gitu. Kenapa disuruh nyanyi? Karena kan di sana ditulisin ya. Pengalaman misalnya pernah menang lomba apa atau ikut lomba apa. Lu pernah lomba nyanyi? Gue tuh dulu waktu sama ikut nasyid. Nasyid. Dan kebetulan nasyidnya jadi vokalis. Kan ramean ya nasyid ya? Iya, nasyid kan ramean. Meskipun suara gue jelek, tapi anehnya dulu SMA gue jadi vokalis. Kira-kira tau gak kenapa? Karena ngebahas suara lo? Enggak. Apa? Karena gue paling berani ngomong di depan orang. Teman-teman gue yang lain suara gitu ya. Iya, yang lain temen gue terlalu malu-malu. Kalau gue udah biasa aja. Jadi paling depan, akhirnya jadi vokalis. Itu nanti bisa ada sesi sendiri tuh cerita tentang ikut-ikut lomba. Tapi saat lagi wawancara itu disuruh nyanyi kan. Yang lain lagi banyak nangis-nangis, itu gue malah nyanyi. Terus disuruh nyanyi lagu ini lagi, suruh nyanyi lagu yang dipakai buat nasyid gitu kan. Ya udah akhirnya nyanyi lagu, meskipun gue yakin saat itu ibunya pun nggak tahu apa yang gue nyanyi gitu lah. Ada aja sih. Kocak. Tapi untungnya gue nggak nulis yang lain tuh. Maksudnya cuma si lomba nasyid itu aja. Karena kalau pengalaman lomba yang lain sebenarnya banyak gitu. Nanti aneh aja. Gue pernah main marawis, disuruh main marawis, masakan nggak ada marawisnya. Tapi lu waktu awal-awal disuruh milih ini nggak UKM gitu? UKM. Kalau nggak salah ada deh verifikasinya itu. Gue dinanya lu mau ikut perisai diri kan? Iya. Perisai diri apa? Ya kayak bela diri ya. Soalnya gue tuh mikir gue harus bisa bela diri gitu kan. Kan gue di pokoknya, tempat orang gitu. Pokoknya emang waktu semua anak-anak yang masuk bidik misi itu emang diarahkan untuk aktif. Betul. Untuk terlibat dalam entah sekarang itu, enak. UKM. Dulu pertama kan belum ada program yang khusus. Iya. Kalau lu kan gimana? Kalau gua? Apanya nih? Waktu lagi wawancara gitu. Gua nggak ada wawancara, nggak tahu kenapa. Langsung aja berarti. Langsung ada verifikasi. Pokoknya udah lulus. Udah lulus, kemudian langsung udah. Nanti di verifikasi orangnya, dosen itu ditugaskan untuk datang ke rumah ngecek secara langsung. Jadi kalau angkatan gua tuh nggak semuanya dicek rumah. Jadi kayak di sampel. Jadi nggak semua orang yang terdaftar di bidik misi dicek rumahnya satu-satu. Karena kan kita ngirimin foto ya sebenarnya. Iya. Foto kondisi rumah gitu. Iya, tapi kan bisa foto tetangga, rumah tetangga. Iya. Banyak kejadian tuh. Iya, makanya tuh. Ya. Iya. Istri gue aja sekarang lagi verifikasi. Apa tuh? Beasiswa. Jadi dia datang ke rumah-rumah. Oh, dia yang mau verifikasi. Iya, verifikator ya. Aduh, kocak banget. Ini kan validasi. Formnya ya gitu, rumah terus sampai disuruh foto kamar, foto tuh diulang. Foto kamar, barang elektronik, barang kendaraan. Iya. Gue paling enak berarti angkatan gue. Enggak ada foto-foto itu. Karena masih pertama. Iya. Dan aja juga pasti untuk itu kan banyak juga. Iya, dan kayaknya angkatan pertama bidik misi dikit deh. Enggak sebanyak IPB kan 1000-an kan. Iya. Benar. Sekarang. Ya terus ya yang verifikasi itu. Gue jadi keinget nih. Temen gue yang dari Kendal, dia verifikasi ditolak. Gara-gara nilai yang dimasukkan ke form itu beda sama nilai raport. Kenapa? Bukan beda. Ada bekas tip X. Itu banyak jadi kasus. Dan banyak yang ditolak dari PB. Karena bekas tip X emang. Dan itu padahal itu bukan dia yang nip kan? Gurunya. Nah, itu. Tapi diambil buku induk. Kan ada buku induknya tuh. Beda nilainya. Oh, itu beda. Karena dulu kita kan ikut olimpiade. Nilai dia kan kecil. Ditinggiin. Karena ikut olimpiade dan nggak dibalikin lagi.
nilainya, dan di buku induk juga nggak diganti. Nggak diganti. Gitu. Jadi ketahuan dia dong. yang kena. Padahal Ya. harusnya nilainya yang baru itu. Harusnya ya terserah ya, yang penting jangan Yang penting harusnya sama semua sama ya. gitu. Nggak tahu yang gimana ya kan, kan itu membantu juga gitu waktu buat ikut olimpiade gitu kan. Berarti bisa jadi masukan juga nih ya buat guru-guru di luar sana. Iya. Kalau mau nginput nilai, hati-hati. Jangan diubah-ubah lagi Iya. gitu ya kalau udah itu. Kalau pokoknya kalau udah segitu ya itu. Iya. Walaupun Kasian kan udah untuk Nah, ya ikut lomba gitu kan. kalau emang mau nambah nilai jangan di semester itulah, semester depannya Iya. gitu kan ya. Tapi dia apa jurusannya coba? Apa? Teknologi pangan. Kan itu Waduh, paling bagus di Tekpang, IPB iya. waktu itu. Tapi dia keluar langsung keterima di STAN sih. Sudah lebih kesan. ini malahan ya. Ya beda jalan memang Ya, rezeki dia. emang rezekinya ke sana berarti. Keren keren. Nah, kalau kita tarik nih ke belakang, semisalnya kalian berdua ternyata tidak punya rezeki untuk kuliah. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Berandai-andai aja nih. Gue suka sama tanaman sih. Bapak gue kan di sawah juga. Gue dulu kayaknya gue harus bertani yang apa ya? Yang nggak ada ilmunya juga sih bertani. Kayaknya gue suka bertani ya. Kemungkinan bisa jadi ke arah sana. Ya, mungkin itu sih. Kalau lu An? Kalau gua jadi YouTuber. Bisa. Oh dia udah modern ya? Iya, bisa. Lo udah hidup di zaman digitalnya udah mulai tapi berkembang. gua fasilitas belum ada sama sekali sih dulu. Di sana. HP cuma Tapi kan lo masih SMA, coba. Lo HP SMA udah, Nokia. ya masa udah kepikiran YouTubers pas SMA? Iya, tapi gua udah ngupload konten musik ke Nah, YouTube. tapi gue SMA juga udah bikin video YouTube sih. Gue aja yang gak jalan. Tapi 2010 internet baru masuk cuy. Maksudnya baru Facebook aja ya. 2009. Ya kan lo masih, Ya gua masih SMP itu. iya. Hmm. Iya. Gue mengenal Facebook gitu-gitu kan SMA. Jadi gue emang gap ya teknologi kita agak jauh. Ya, Iya. benar. Jadi memang anak sekarang juga mikir jadi YouTubers banyak. Banyak. Terus jualan di apa namanya Shopee gitu-gitu. Ya. Adik gue SMP Belum ada kayak gitu. udah bikin ini channel. Wow. Bener. Ya itulah perbedaan zaman kan. Terlihat banget perbedaannya gitu. Padahal kita jaraknya nggak terlalu jauh. Ya. Ya Tapi tetap 90-an kan Iya. Iya. Tapi tetap aja kelihatan banget tuh teknologi lah gap kan. teknologinya. Lu 9 berapa? 95. 95. 97. Oh, 92. Lah beda 2 tahun semua ya? 3 dong. Enggak deh. 3 dong. Gue sama lo 3. Iya. Oke deh. Mungkin itu aja dulu cerita-cerita pengalaman pertama kali kuliah. belum selesai. Oh, apa lagi nih? Seru nih. Apa emang? Mengenai bidik misi. Kenapa bidik misi? Realitanya yang sekarang itu udah tahu. Apa Kenapa? tuh? Banyak mahasiswa Hah? yang nggak tepat Iya. Menerima sasaran. bidik Iya, misi. nggak tepat sasaran. Oh. Karena Itu. kalau gue ngelihat memang kuotanya naik juga sih. Jadi memang orang yang apa ya, yang harusnya bisa membiayai sendiri jadi enggak. Ikutan juga kan. Nah, dan gue ngelihat anak bidik misi pakai iPhone juga banyak loh. Nah itu kan nggak tepat sasaran. Gak tahu deh kenapa itu. Kita ya mungkin harus dicari lah ya. Ada pengalaman nih. Halo. Apa pengalaman apa? Ini ya, ada pengalaman lah. Jadi Ini bisa jadi satu channel sendiri, satu ini nih episode. Ya tapi nggak apa-apa. Oke. Udah terlanjur banyak yang dibahas tentang bidik misi. Iya. Ini kan awal-awal juga. Ya. gue ngelihat ada teman gue tuh, Hah? dia orang tuanya nggak mampu, memang Oke. benar-benar nggak mampu. Kalau misalkan nggak dapet itu, pasti dia udah putus sekolah, putus kuliah. Nah, suatu ini pas di semester berapa gitu ya, nilai dia itu nggak ngelewatin ketentuan yang diberikan Oke. oleh Iya. kampus untuk beasiswa bidik misi ini kan. Ya. Dia 2 kali, ya itu udah sama lah. 1 kali di bawah dapat peringatan, kedua kali dicabut kan. Oke. Nah itu yang kedua kali dicabut. Tapi kan kalau misalkan dicabut itu kan gantinya tetap dari lingkaran prodi juga kan Oke. yang gantikan. Oh iya. Iya. Oh Kalau di terus sana. diganti. Oke, lanjut. Terus digantikan sama mahasiswa yang lain. Tapi si mahasiswa ini kurang tepat sasaran sih menurut Ya saya. itu kayaknya orang dalam deh. Enggak orang dalam sih. Tapi memang nggak tepat aja gitu. Nah, Dia kok bisa kayaknya nggak tepat? Karena yang dipilih itu berdasarkan nilainya Oke. gitu. Jadi teman lo yang tadi akhirnya ngelepas itu karena nilainya yang
nggak bisa meraih. Tapi sebenarnya secara ekonomi harusnya bisa dibantu. Iya. Sedangkan teman lo yang satu lagi yang menggantikan, secara nilai dia bisa memenuhi syarat, tapi kalau dilihat segi ekonomi sebenarnya bisa sendiri. Ya, mungkin ada kekhawatiran dari kampus kayaknya daripada nyari yang tidak mampu tapi nilainya pas-pasan, mending yang itu kali. Cuma agak kalau menurut gue ya enggak bagus. Jangan dilepas lah. Kasih aja bimbingan lebih ini ya pada si mahasiswa yang udah di bawah itu ketentuan. Tapi ada kasus loh di sini sama kayak gitu. Gimana? Dia beasiswa BUD. BUD lebih gede tuh. BUD gede dapatnya. Itu S1 juga. S1 beasiswa utusan daerah. Yeah. Kalau nggak salah dipatoknya itu 15 juta per semester dan UKT untuk BUD. Gede banget, ya. Nah dia itu nggak nyampe itu, udah 3 semester nggak nyampe nilainya. Ya tetap harus bayar. Jadi memang apa ya? Ternyata memang orang itu kadang-kadang ya gimana ya? Memang standarnya segitu, bukan standar ya. Kemampuan. Iya sorry to say. Maksudnya emang kemampuannya segitu gitu loh. Jadi tapi dia memang mau belajar atau gimana? Nah, tapi tetap kayak gitu. Banyak loh anak yang nih teman gue akhirnya DO matematika, dia 4 kali loh ngulang matematika. Matrikulasi dapat 8. Dari nilai 0 sampai 100 dia dapat 8. Terus itu matrikulasi ya. Diulang lagi tuh semester 1. Nilainya E 4 kali. Memang apa ya? Ada suatu kondisi yang memang bisa segitu gitu loh. Kita harus paham. Ya, tapi yang itu nggak tahu. Ya mungkin harusnya ya udah 2 kali ya. 2 kali. Nah itu dia. Nggak tahu deh. Banyak faktor kalau sih. Kalau mengikuti ketentuan dan peraturan ya betul kan dicabut. Iya, benar. Tapi penggantinya kan masalahnya. Penggantinya yang jadi masalah. Kurang tepat, kurang arif milihnya kurang gitu. Arif. Meskipun sebenarnya harusnya bisa ya kita nyari, bukan kita sih, mungkin lingkungan terdekat, entah himpunan alumninya gitu kan, bisa aja kalau mau ngebantu gitu dengan budget mungkin kalau mereka menyediakan gitu kan. Jadi nggak harus dari bidik misi juga. Makanya buat teman-teman di luar sana, kalau kalian entah tadinya kalian terbantu oleh bidik misi atau beasiswa lain, kemudian nilai kalian tidak memenuhi, terus terpaksa kalian dicoret, kalian cerita aja ke dosen gitu kan. Boleh ya cerita kayak gitu. Siapa tahu ada jalan lain gitu. Jadi ya bisa jadi emang jalan hidup orang kan gitu. Meskipun keterbatasan kita di situ, kita lagi dites sebenarnya. Lu mau nggak berusaha lagi buat nyari jalan lain, buat nyari bantuan yang lain? Kalau emang mau ya siapa tahu ada jalan lain juga kan buat dapat bantuan. Ya kayak di FP kemarin kan ada himpunan alumni juga kan. Ya bisa bantu tapi nggak semua karena kan memang bebannya tinggi banget ya. Ya setidaknya meringankan kan. Udah lumayan. Yang penting kembali ke orangnya harus apa ya? Kesempatan kan nggak datang 2 kali ya. Nah itu harus kalau misalkan ada biaya atau apa harus benar-benar ini serius gitu. Ya walaupun memang kayak gue kan bahasa Inggrisnya kurang banget nih. Nah kayak lo pasti kan ada satu mata kuliah yang susah. Nah pasti kan kita berusaha banget kan untuk bisa dapat nilai bagus gitu kan di situ. Nah bagi teman-teman yang apa ya dapat beasiswa, bidik misi atau apa ya, lo harus serius gitu ya. Kan memang uangnya juga nggak main-main. Banyak juga tuh. Coba kalau dihitung dari semester 1 sampai lulus. Itu. Kalau dikumpulin bisa dapat rumah. Iya lumayan. Iya. Ya itulah cerita dari 3 alumni bidik misi. Ternyata bidik misi. Dari yang paling sepuh bidik misinya. Oh iya benar. Angkatan 1. Sekarang udah nggak ada bidik misi, KIP gantinya. KIP. Udah dimasukkan ke dalam KIP. Apa itu KIP? Kartu Indonesia Pintar. Jangan-jangan itu ya. Kuliah. Si Gusel KIP itu ya. Iya. Dia kalau bilang depannya K. Bisa jadi. Kartu Indonesia Pintar kuliah. Nah, itu sekarang. KIP. Ada kuliahnya? Iya, KIP kuliah. Oke. Oke. Ya. Ada lagi yang mau diceritain? Udah, cukup sih. Cukup ya? Oke. Ya itulah pengalaman pertama kali masuk kuliah. Jadi jalan kita beda-beda. Ada yang udah keterima kuliah sebelum lulus, ada yang harus ujian dulu baru lulus,
Ada yang harus memilih antara 2 jalan, akhirnya baru bisa lulus. Dan buat kalian di luar, silakan pilih jalan kalian masing-masing. Saran dari gue yang penting, kalau kalian udah menentukan satu pilihan, kejar pilihan itu, jangan gampang nyerah. Pokoknya raih sampai kalian bisa. Mantap. Mantap ya. Mantap Mantap banget. Ya. Mantap ya.